ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Kita lanjutkan bab ke-40 halaman 139. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Firman bab dulu ya. Bab 40. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yakfuruna birrahmani qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. At-Tahat ayat 30. Penulis memasukkan bab mengingkari sebagian dari nama dan sifatnya Allah. Dalam hal ini yaitu penyimpangan di dalam asma wa sifat. Sebagaimana diketahui bahwa tauhid itu ada 3, yaitu uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Di dalam asma wa sifat itu ada penyimpangan, yaitu mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Itu juga mengurangi ketauhidan. Bahkan bisa juga menghilangkan kalau memang mengingkari seperti golongan Jahmiyah. Ya, seperti golongan Jahmiyah yang semua mengingkari baik nama maupun sifat. Di sini Allah menyatakan mereka mengkufuri Ar-Rahman. Artinya tidak mengakui sifat Ar-Rahman. Padahal yaqul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ini menunjukkan bahwa ada manusia yang mengingkari keberadaan nama dan sifatnya Allah. Baik. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ali berkata, haditsun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluh. Tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan, dituduh tidak benar? Jadi hadis ini memberi batasan bagaimana cara menyampaikan ilmu. Ketika ilmu itu diperkirakan sulit diterima atau belum waktunya diterima oleh pendengar, maka ilmu itu tidak disampaikan terlebih dahulu. Karena kalau disampaikan terlebih dahulu, langsung ada pengingkaran, langsung ada penolakan. Maka berceritalah pada manusia apa yang mereka tahu, artinya sesuai levelnya. Contohnya dalam asma wa sifat ini, orang-orang yang membantah asma wa sifat itu umumnya yang orang yang sudah belajar seperti ilmu logika, ilmu mantik, atau dikenal dalam pelajaran kita itu ada ilmu kalam, yaitu perdebatan antara itu dasar-dasar akal dengan dasar-dasar dalil. Ketika orang tidak masuk atau membahas itu, ya tidak usah diceritakan yang perselisihan di dalam hal tersebut, seperti yang kemarin kita ceritakan antara Allah itu di atas arsy, ya memang di atas atau posisinya di mana-mana. Itu kan perdebatan dengan ilmu kalam. Ketika kita melihat orang itu sudah tidak ada subhat atau tidak ada pertentangan bahwa Allah itu di atas arsy, ya tidak usah dibahas. Ketika dibahas menggunakan ilmu akal seperti kemarin, kalau Allah di atas butuh tempat, berarti tempat itu lebih besar. Kalau Allah di atas berarti Allah
ya membutuhkan tempat, berarti itu makhluk. Ya kan? Karena kalau makhluk membutuhkan tempat, ya, berarti kalau membutuhkan tempat tidak pantas menjadi Tuhan, ya kan? Jadi orang malah memikirkan sampai sampai situ. Nah, makanya di sini ya, apakah kalian menginginkan Allah itu didustakan? Ya, artinya yang langsung ada penolakan itu. Belum membahas tentang yang lain. Memang dalam asma sifat itu kan macam-macam perselisihan. Ya, kalau Jahmiyah itu mengingkari asma wa sifat semuanya, kalau Mu'tazilah itu hanya mengakui nama, mengakui sifat, ya, mengakui sifat, nama-nama tidak mengakui. Kalau Asy'ariyah itu mengakui nama hanya 7, ya, sifat semua diakui, nama yang diakui cuma 7, ya, yang lain diingkari. Ini kan berarti mengingkari sebagian nama dan sifat. Kalau ahli sunnah yaitu mengakui sifat, mengakui semua nama ala ma yaliqu bi jalalihi wa adhama sa'ni. Jadi sesuai dengan keagungan Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya Tawus dan Ibnu Abbas, bahwa ia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas berkata, "Ma farraqu haula yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabih." Apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabih, sulit dipahami. Orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah SAW menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya, maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya, wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman. Nah, jadi jelas bahwa pengingkaran asma wa sifat itu bisa menghilangkan ketauhidan kalau memang mengingkari seperti orang Quraisy ini. Ya, mereka tidak kenal karena mereka menyebutnya yaitu Allah. Ketika disebut Ar-Rahman, mereka mengingkari. Begitu juga golongan-golongan yang lain seperti tokohnya Mu'tazilah, tokohnya Jahmiyah. Jahmiyah itu dipelopori, dicetuskan oleh seorang yang bernama Jahm bin Safwan, dan yang tokoh terkenal namanya Ja'ad bin Dirham, yang banyak memperkuat aliran tersebut sehingga banyak ya, ayat-ayat yang dirubah. Seperti contohnya Jahmiyah itu kan mengingkari Allah berbicara, karena kalau Allah berbicara berarti Allah seperti makhluk, ya, maka semua ayat yang mengatakan bahwa Allah berbicara itu dirubah. Contohnya wa kallamallahu Musa taklima, itu kan mestinya wa kallamallahu, mengajak bicara siapa Allah Musa pada Nabi Musa, taklima dengan sungguh mengajak bicara, itu dirubah dengan wa kallamallaha Musa taklima, ya, mengajak bicara pada Allah sopo Musa, Nabi Musa. Jadi yang bicara bukan Allah tapi Nabi Musa. Karena apa? Akidah mereka ya, menyatakan bahwa Allah itu tidak mungkin berbicara seperti makhluk. Kalau Allah berbicara berarti menyatakan Allah seperti makhluk, berarti belum bertauhid. Menurut Ja'ad bin Dirham, karena memang pondasi keyakinannya seperti itu. Sehingga ketika diingatkan, ketika disidang, tetap ya, kekeh dengan pendapatnya. Akhirnya oleh gubernurnya saat itu namanya Abdullah bin Qasri di Baghdad atau di Kufah saat itu ditentukan dieksekusi mati karena mengkufuri ayat, sebab merubah ayat ya, dan keyakinannya itu. Dieksekusi pada hari raya Kurban dengan imamnya itu berkhutbah, ya, taqabbalallahu udhiyatakum, semoga hari ini Allah menerima korban kalian. Wa ana udhi Ja'ad bin Dirham. Dan hari ini saya mengorbankan, ya, berkorban Ja'ad bin Dirham. Saya sembelih sekarang. Karena apa? Ya, betul-betul kufur dengan merubah ayat. Dasarnya apa? Ya keyakinannya itu. Makanya bahayanya
firqah itu kan begitu. Ketika memahami sesuatu, nah, kemudian ada dalil dari Quran maupun hadis yang nggak sesuai, maka dirubah pengertiannya. Yang parah ya tadi itu dirubah lafadznya. Itu pasti. Sebab kalau tidak dirubah, dia harus meninggalkan keyakinannya. Ya, meninggalkan seperti keyakinan takfiri, seperti itu. Ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di luar golongannya itu ya, bukan kafir, maka dia banyak merubah dalil. Ya, banyak merubah dalil. Nah, ini bentuk dari konsekuensi sebuah keyakinan yang menuntut dia harus cari dalil pembenaran. Ya, bukan dalil yang benar, bukan cari kebenaran. Nah, ini. Nah, ini bentuk dari bab kenapa penulis memasukkan yaitu asma was sifat, karena di sana ada potensi untuk menghilangkan seluruh tauhid maupun mengurangi ketauhidan. Nah, bab 41 ingkar kepada nikmat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. An-Nahl 83. Nah, bab 1 bahwa ya, ingkar terhadap nikmat, artinya kufur nikmat, itu bentuk dari mengurangi tauhid. Mengurangi tauhid. Ya. Kalau dia orang iman, ya, mengingkari nikmat, ya kurang bersyukur terhadap nikmat yang diterima, itu tidak sampai menghilangkan tauhid, karena kufur nikmat itu termasuk kufrul asghar, kufur yang kecil, ya tidak sampai membuat orang itu keluar dari Islam. Tapi kalau kufur itu dilakukan oleh orang kafir, ya jelas bahwa itu adalah sifatnya orang kafir, memang mengkufuri nikmat. Nah, maka di sini dimasukkan sebagai hal yang mengurangi ketauhidan. Dalam menafsiri ayat di atas, Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah kata-kata seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Aun bin Abdullah mengatakan, yakni kata mereka, kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan menjadi begini. Menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, mereka ini mengatakan adalah berkat syafaat sesembahan-sesembahan kita. Abu Abbas setelah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir, dan seterusnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ia mengatakan, hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, yaitu seperti kata mereka, anginnya enak, nahkodanya tangkas, dan sebagainya, yang sekarang keluar dari ucapan orang banyak, yang sering keluar dari ucapan orang banyak. Nah, yang disampaikan oleh para ahli ilmu, oleh para sahabat di sini, yaitu fenomena atau contoh nyata, realita kekufuran terhadap nikmat. Ya, kekufuran terhadap nikmat. Ada yang mengatakan inilah hartaku, ini hasil dari warisan. Jadi bukan dari pemberian Allah. Ya. Kemudian ada juga yang menyatakan ya, bukti kekufuran nikmatnya itu adalah bahwa kalau tidak karena si fulan, wah ini nggak akan ada. Ini karena keahliannya. Ya, termasuk seperti Qarun itu kan, ya wa ma utitu, ya apa namanya? Pokoknya ini adalah ilmuku gitu. Innama utitu ala ilmin indi. Nah, innama utitu ala ilmin indi. Saya diberi harta itu karena kepandaianku, karena saya ahli ekonomi. Saya bisa memanage, saya bisa apa namanya itu membaca peluang. Jadi disandarkan kepada keahlian. Umpama saya tidak ahli, nggak mungkin kaya seperti ini. Ini bentuk dari fenomena kufur. Kemudian juga ada yang seperti hadis sebelumnya, bab sebelum tentang bintang tadi malam.
yaitu ketika ada hujan langsung dinisbatkan kepada bintang. Ini karena tadi malam ada bintang ini dan itu. Itu juga fenomena kekufuran ya, terhadap nikmat, dan juga termasuk ucapan-ucapan yang kadang nggak sengaja, yaitu menyebutkan sebab-sebab ya datangnya rezeki. Ya seperti tadi, wah sekarang memang suasananya ya memang mendukung. Nah, kemudian ini kan membicarakan perahu kan itu, ya, yang nahkodanya itu sangat ahli. Ya sama seperti perusahaan ini karena dipimpin oleh orang yang ahli di bidangnya. Jadi menisbatannya kepada keahlian-keahlian itu. Ya ini kalau nggak dipimpin oleh orang yang berpengalaman, pasti ruginya. Ini bentuk dari kekufuran terhadap nikmat. Juga terhadap hasil. Ya hasilnya kurang memuaskan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, sehingga tidak menyatakan syukur kepada Allah. Itu bentuk dari pengurangan terhadap tauhid. Maka di sini dimasukkan. Ya, dan ini banyak terjadi di kalangan manusia. Nah, Bab 42. Janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 22. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, membuat andad sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas buah batu hitam pada malam yang kelam, yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai bulan, serta demi kehidupanku. Atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada lawannya atas kehendak Allah, kawannya. Dan ucapan seseorang kepada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, janganlah Anda sebutkan si fulan, si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Nah, riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah, di sini penulis memasukkan membuat sekutu, ya menyamakan Allah dan yang lain itu dari sisi ucapan. Dari sisi ucapan, ya, bukan seperti yang sebelumnya yang menjadikan sesembahan. Dan dari sisi pengucapan seperti tadi itu. Jadi menyamakan, menyebut Allah bareng dengan yang lain. Ya, umpama tidak karena Allah dan karenamu, bahasanya pakai dan. Ya, laulallah wa anta. Bukan umpama tidak karena Allah dan karenamu, nggak tahu nasib saya bagaimana. Nah, ini. Seakan-akan Allah disamakan dengan temannya itu, karena pakai huruf waw. Waw itu dalam bahasa Arab faedahnya dia taswiyah, menyamakan. Ya sama dengan bahasa kita dan. Mestinya bagaimana? Laulallah thumma anta. Umpama tidak karena Allah, kemudian ya, tidak karena perantara darimu. Nggak tahu saya nasib saya, itu nggak masalah, karena kalau thumma berarti temannya itu di bawah Allah, karena memang kedudukannya sebagai makhluk. Jadi bahasanya bukan wa tapi thumma. Ya, itu bentuk dari ucapan yang mengandung syirik dan menjadikan Allah persamaan. Ya, dijadikan ada orang yang sama seperti Allah, atau dalam kata sumpah. Ya, dalam kata sumpah. Nah, ini juga bentuk dari kalau menyebut ya selain Allah atau menyebut Allah dan menyebut yang lain, itu juga sama. Atau takjub, ya. Masya Allah wa anta. Oh, ini kehendak ini semua ya bisa sukses begini ya karena memang kehendak Allah dan kehendakmu. Kan pakai wa juga. Mestinya Masya Allah thumma ya thumma anta, ya pakai thumma, bukan wa. Nah, ini bentuk dari adab bagaimana meskipun kita meyakini bahwa Allah adalah segalanya, yang disembah hanya Allah, tapi kalau ucapan itu menunjukkan bahwa ada menyamakan Allah dan yang lain, itu masuk dalam bab ini, dan itu syirkul asghar.
Ya, itu mengurangi ketauhidan. Orangnya tidak sampai keluar dari tauhid, keluar dari Islam. Maka di sini hadis berikutnya, baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan menyatakan hasan, Al-Hakim menyatakan sahih. Terus dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, "La an akhlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan." Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selainnya. Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma sya'allahu wa syaa fulanun, walakin qulu ma sya'allahu summa syaa fulanun." Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan "Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu", tetapi membolehkan ucapan kemudian kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Nah, semuanya adalah adab ya, bersama Allah. Ya, meskipun kita sudah meyakini hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang mampu, tapi kalau kita tidak hati-hati dalam pernyataan ucapan kita, bisa terjerumus ke syirik asghar seperti ini. Ya, dengan takjubnya, dengan sebenarnya ya saking syukurnya gitu, terhadap temannya, terhadap orang lain yang membantu, sehingga memujinya itu sampai menyamakan ya, Masya Allah wa syaa fulan. Nah ini bentuk dari itu tadi kesyirikan dalam ucapan. Maka kita harus segera mengoreksi mana ucapan-ucapan yang mengandung syirik apa saja ya, apa saja keyakinan-keyakinan, hurufat. Nah itu kan kadang-kadang ada apa gitu kita mengatakan ya menunjukkan keahlian ya, menunjukkan kemampuan yang dimiliki ya, baik dirinya maupun orang lain seperti Qarun tadi itu. Ya, semuanya karena saya. Ini atas jasanya dia. Kalau nggak ada dia sesat semua. Oh. Nah ini kan membahayakan karena seakan-akan ya dia yang memberi hidayah, dia yang atas membawa kebenaran. Nah, itu hanya satu-satunya. Coba kalau tidak ada jahiliyah semuanya. Wah ini kan ya. Ini bentuk dari ya membahayakan. Jadi kalaupun toh keyakinan bahwa hidayah dari Allah ya, manusia ini perantara. Tapi kalau ucapannya terlalu hulu seperti itu, ya ini bisa masuk ke ya ini ya terlalu betul-betul membuat seakan-akan itu sama dengan Allah. Meskipun hanya ucapan, ya masuknya ke sirkul asghar. Nah. Bab 43. Orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyardha, wa man lam yardha falaysa minallah." Janganlah kamu bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia berkata benar. Hendaklah ia berkata benar. Dan barang siapa diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya ia rela menerimanya. Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Nah, jadi dalam adab bersumpah itu selain memang harus menggunakan nama Allah, yang bersumpah itu juga yang disumpahi ya itu harus menerima dengan sumpah itu. Jadi hubungannya ini dengan berinteraksi. Ya, ketika contohnya umpama ada orang meminta, demi Allah aku minta padamu. Kemudian yang diminta, jangan nyebut nama Allah. Itu masuk ke hadis tadi. Berarti tidak ridho dengan sebutan sumpah ya, dengan nama Allah. Maka di situ ya mengurangi ketauhidan.
Jadi mungkin kadang-kadang takjubnya dia atau inginnya dia mengumumkan sesuatu, ya, contohnya demi langit, demi bumi, ya. Ini kan sesuatu yang mungkin ingin berbeda, ya, tapi itu ya, mengurangi ketauhidan karena sumpah itu adabnya hanya dengan nama Allah. Makanya terjadi biasanya di syair-syair, di nyanyian-nyanyian, demi langit dan bumi, demi cintaku padamu. Wah, ini kan ya bentuk dari ini. Ya, nggak rela kalau istilahnya nggak mau nama Allah disebut, bukan menentang Allah tidak, tapi hanya cari sensasi, ya, cari nuansa lain, ya, dengan bahasa-bahasa yang istilahnya itu menunjukkan atau dia takjub pada sesuatu. Kalau yang berhubungan dengan Allah ya boleh, ya, seperti warabbil Ka'bah, ya, boleh, ya, demi yang menguasai atau memiliki Ka'bah, kan, ya itu Allah juga, ya, itu dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya itu boleh. Makanya ya selain tadi bahwa dalam bersumpah kita hati-hati juga kita harus menerima, ya, dengan sumpah Allah. Bab 44, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dari Qutailah radhiyallahu anhu diriwayatkan, anna yahudiyan atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taqulun wal ka'bah fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil ka'bah wa ay yaqulu ma sya'allahu summa syi'ta. Bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik, kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan sahih. Nah, ini sesuai perincian bab yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dicampur, ya pokoknya ucapan yang menyamakan Allah dan yang lain. Nah, di sini khusus ditekankan tentang ucapan tadi itu, ya masya Allah wa syi'ta, yaitu kalimat nyata bahwa itu adalah syirkul asghar yang mengurangi ketauhidan. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta faqala aj'altani lillahi niddan ma syaa Allah wahdah. Bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka bersabdalah beliau, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Hanya atas kehendak Allah saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Diriwayatkan Ibnu Majah dari At-Tufail, saudara seibu dengan Aisyah, ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah, mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah, mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahunya kepada seseorang? Aku menjawab, ya. Lalu Rasulullah bertahmid dan memuji Allah. Kemudian bersabda, amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbaru biha man akhbaru minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kamu, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu, karena aku ada beberapa halangan.
Maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Nah, menyatakan Masya Allahu ya, wasya'a fulan saja kepada Nabi tidak boleh, padahal Nabi itu mempunyai kedudukan khusus. Ya, beliau adalah Rasulullah. Ya, bagaimana kalau menyebut selain Nabi? Ya, lebih tidak pantas lagi. Ya, makanya kebiasaan atau aturan-aturan yang harus dilakukan kalau mengucapkan kesyukuran kepada seseorang itu harus ya, disebut sebelum bicara yang lain, ya kan? Selain syukur kepada Allah harus bersyukur kepada tokohnya, pada perantaranya. Ya, kalau tidak disebut, wah ini sudah indikasi ini. Nah, ini sudah terpengaruh ini. Jadi seakan-akan ya memang bahasanya bersyukur, tapi kalau itu bentuk dari pengagungan yang berlebihan, nah ini bentuk dari ini tadi seakan-akan disamakan, ya semua dari Allah, ya hidayah tidak datang dari langit gedebuk, nah ini ya, itu ada yang membawa, tapi istilahnya ya betul-betul ada kultus individu, ya, yang istilahnya tadi itu hanya satu-satunya. Coba kalau nggak ada, kita jahiliyah semua, ya pintu surga sudah tertutup untuk selamanya. Oh, ini kan bentuk dari bentuk ini tadi ya ketidaktahuan terhadap ucapan-ucapan yang mengarah kepada kesyirikan, ya kesyirikan. Ya minimal kalaupun toh tidak sampai syirik, ya akan ada bid'ah, ya ada bid'ah. Apa itu bid'ah? Yaitu hal-hal yang baru untuk ya bentuk dari kultus individu itu. Ya contohnya ya di situ ada foto-foto, ya kan? Nah, ada pengabadian nama-nama. Nah, apa itu jalan, apa itu gedung, apa itu kadang-kadang tempat-tempat khusus, ya. Termasuk kuburannya dikhususkan. Nah, itu juga berpotensi ya, mengarah kepada ya, kesyirikan. Kita harus hati-hati. Nah.